Baik, saya awali dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Agus Aryawan dengan NIM 2311031209. Fakultas Dharma Acarya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Saya di sini sebagai guru. Perkenalkan, nama saya Niputu Aprilia Darmarini, kelas 3 SD, sekolah di SD Negeri 1 Tembuku. Saya di sini sebagai siswa. Selamat pagi adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, semoga selalu dalam keadaan baik ya. Maksud kakak datang ke sini, kakak akan menyampaikan materi tentang bentang alam. Nah, sebelum masuk ke materi, ada pun beberapa tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan berbagai bentang alam di sekitar. Nah, seperti bentang alam gunung, sungai, pantai, ataupun dataran. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan jenis bentang alam berdasarkan ciri-cirinya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, menjelaskan secara sederhana manfaat bentang alam bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum masuk ke materi nih, kakak mau tanya, kira-kira adik tahu nggak apa itu bentang alam? Tidak. Nah, jadi bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh alam. Contohnya seperti gunung, sungai, danau, pantai, dan dataran. Nah, jadi ketika kita melihat pegunungan, laut, sungai di sekitar kita, itu semua termasuk bentang alam. Nah, bentang alam ini bisa berbeda-beda di setiap sekitar tempat tinggal kita. Nah, dari beberapa contoh yang kakak sebutkan tadi, kira-kira adik pernah mengunjungi nggak salah satu dari apa yang kakak sebutkan tadi? Pernah. Nah, baik, di mana? Pantai. Nah, kalau adik pernah ke pantai, kira-kira adik pernah nggak mengamati apa aja sih yang ada di pantai itu? Pernah. Pernah ya. Apa aja itu? Ada pasir, Pasir lagi, air, ombak. Nah, baik sekali. Nah, pantai termasuk ke dalam klasifikasi dataran rendah. Nah, yang adik sebutkan tadi itu udah benar. Di pantai itu ada pasir, ada ombak, dan yang selanjutnya kakak akan lanjut ke dalam klasifikasi bentang alam. Nah, klasifikasi bentang alam ini yang pertama itu ada bentang alam pegunungan, yang kedua ada bentang alam dataran, yang ketiga ada bentang alam perairan, dan yang terakhir ada bentang alam gurun. Nah, yang pertama itu ada bentang alam pegunungan. Nah, bentang alam ini terdiri dari berbagai bentuk seperti gunung, bukit, dan lembah. Ini termasuk dari aktivitas geologis, khususnya pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas vulkanik. Nah, yang kedua ada bentang alam dataran. Nah, dataran merupakan wilayah permukaan bumi yang relatif rata dan tidak punya perbedaan ketinggian yang signifikan. Nah, ini terbentuk dari endapan material yang diangkut oleh angin, air, atau bahkan es. Nah, bentang alam dataran ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang ada dataran rendah dan ada dataran tinggi. Nah, dataran rendah ini merupakan wilayah dataran yang berada di dekat pantai atau sungai besar dengan ketinggian tidak jauh berbeda dengan laut. Seperti contoh yang adik sebutkan tadi, yaitu pantai. Nah, yang kedua dataran tinggi. Dataran yang berbeda pada ketinggian tertentu dari permukaan laut. Dengan permukaan relatif datar, dataran tinggi terbentuk dari pengangkatan lempeng atau hasil erosi. Contohnya yaitu dataran tinggi yang ada di sekitar ini yaitu di Kintamani Bangli. Nah, bisa dilihat jika di Kintamani Bangli itu perbedaan suhu antara di tempat adik tinggal atau di Kintamani itu sangat berbeda
signifikan. Di Kintamani itu dingin ya. Nah, selanjutnya ada bentang alam perairan. Nah, bentang alam perairan punya perasa menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur iklim hingga menjadi sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup. Selain itu, bentang alam perairan juga menjadi habitat bagi beragam ekosistem air laut tawar dan laut yang mendukung kehidupan berbagai makhluk hidup lainnya. Nah, seperti ikan. Nah, ikan itu hidupnya di laut. Dan yang terakhir ada bentang alam gurun. Nah, bentang alam gurun ini sebenarnya merupakan bentang alam yang memiliki karakter kering dan curah hujan yang sangat rendah. Nah, jenis bentang alam gurun yaitu gurun pasir, gurun batu, dan juga gurun salju. Nah, dari materi yang sudah kakak bahas tadi, kakak punya video pembelajaran yang bisa ditonton agar lebih memahami tentang materi yang kakak bahas tadi. Nah, silakan adik simak dulu videonya. Hai, assalamualaikum teman-teman. Pada video ini kita akan belajar tentang karakteristik bentang alam. Setelah menonton video ini, diharapkan kamu dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mampu mengidentifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai dengan tepat. Nah, langsung saja yuk kita belajar tentang bentang alam. Pada materi kali ini kita akan belajar 3 bentang alam, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah dataran di tepi laut dan merupakan batasan antara daratan dan perairan. Yuk kenali ciri-ciri pantai. Pantai memiliki tanah berpasir, terdapat tumbuhan yang memiliki akar napas seperti mangrove, dan terdapat beragam terumbu karang. Yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dari dataran tinggi yaitu berudara sejuk sehingga dijadikan tempat rekreasi, memiliki udara kering dibandingkan wilayah lain, curah hujan lebih rendah daripada dataran rendah, dan pertaniannya dibuat teraseri. Selanjutnya yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Karakteristik dari dataran rendah yaitu tanahnya lebih subur sehingga cocok dijadikan lahan pertanian. Kemudian lebih banyak penduduk jika dibandingkan dengan dataran tinggi. Ketiga, tekanan udaranya lebih tinggi. Dan yang terakhir terbentuk akibat proses sedimentasi. Nah, selesai sudah pembahasan kita hari ini. Sekian dan Nah, karena videonya sudah habis, sekarang kakak mau mengajak adik untuk melihat bentang alam apa saja yang ada di sekitar rumah adik ya. Nah, baik, bisa adik lihat ini adalah sungai, yaitu salah satu contoh dari dataran rendah. Seperti yang kakak sebutkan tadi, dataran rendah itu salah satu contohnya adalah sungai. Nah, baik, setelah kita melakukan karya wisata dan melihat apa saja salah satu contoh bentang alam yang ada di sekitar rumah adik. Nah, sekarang kakak ingin bertanya karena kakak lihat adik itu sudah mencatat dari kakak menyampaikan materi serta video yang kakak bahas tadi. Nah, kira-kira nih adik bisa nggak untuk menjelaskan kembali atau menyimpulkan sedikit saja apa saja yang sudah kakak jelaskan tadi? Bisa. Baik, coba adik jelaskan apa saja yang sudah adik ketahui tentang bentang alam atau materi yang kakak sampaikan tadi.
Adapun klarifikasi dari bentang alam yang sudah kakak jelaskan serta dari video yang kakak tampilkan, yaitu terdapat bentang alam pegunungan, bentang alam daratan, bentang alam perairan, dan bentang alam gurun, serta mengetahui bahwa sungai itu termasuk ke dalam bentang alam daratan rendah. Baik, bagus sekali adik, dan jawabannya itu sudah tepat. Jadi dapat kakak simpulkan bahwasannya bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh alam. Nah, adapun beberapa klasifikasi bentang alam, yakni yang pertama ada bentang alam pegunungan, bentang alam dataran, bentang alam perairan, serta bentang alam gurun. Nah, mungkin cukup sekian materi dari kakak. Kakak juga ingin berterima kasih kepada adik karena sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pembelajaran yang kakak sampaikan kali ini. Nah, dan akhir kata kakak tutup pertemuan atau pembelajaran kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.